1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Matius Matsohir, Gembala Sidang GBI Tidar Blessing. Dewasa Rohani, itu topik yang sedang kami perbincangkan. Dan tentu saja Anda bisa mulai bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan 0315046.000, SMS atau WA 0813 330 60.000. Ciri-ciri kedewasaan bisa menjadi teladan, begitu Pak ya? Harus bisa menjadi teladan, dan itu diawali dengan perkataannya membangun, perkataan yang keluar itu bukan perkataan sia-sia. Kemudian tingkah lakunya juga tahu menempatkan diri, bisa membangun orang lain lewat tingkah laku. What next? Ciri-ciri kedewasaan, Pak? Ciri-ciri kedewasaan yang ketiga adalah pertama dari perkataan, kedua tingkah laku, dan ketiga adalah kasih. Kasih. Ini kan luas Pak kata luas. Kasih ini. Karena gini, saya mendefinisikan secara pribadi. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain, yang walaupun harus mengorbankan diri sendiri, itu adalah kasih. Bentuknya adalah memberi. Tapi kalau segala sesuatu yang dilakukan untuk memuaskan diri sendiri, walaupun harus mengorbankan orang lain, itu hawa nafsu, dan bentuknya adalah mengambil, merampas, ambil semua. Punyaku. Kemilian, Mbak. Mau miliknya orang putih aku. Serakah itu. Pak, bagus sekali pengertian kasih yang simpel tadi dari Bapak. Jadi memberi walaupun mungkin dirinya harus berkorban. Memberi walaupun dirinya harus berkorban. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain, walaupun harus mengorbankan diri sendiri. Berarti kan kita merelakan hidup kita dipecah-pecahkan untuk orang lain. Merelakan hidup kita untuk orang lain senang, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka senang, nggak apa-apa aku susah. Contoh gini, kalau kita ngomong aku mengasihi istriku, otomatis aku kan rela berkorban, walaupun aku harus menderita dalam tanda kutip, aku nggak apa-apa kok, rela kok untuk anak saya, walaupun saya harus menderita sedikit dalam tanda kutip, tapi untuk anakku aku rela. Itu wujud kasih, memberi. Jadi walaupun harus berkorban, nggak apa-apa lah. Soro-soro didik gak apa-apa untuk menyenangkan orang. Karena kasih itu dasarnya karena kasih. Demikian juga Tuhan mengasihi kita, rela mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib, dan saat disalib dikatakan sudah selesai. Itu Bapa di surga, Bapa pemilik isi dunia ini, tapi merelakan anaknya. Berarti ada pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi itulah bentuk kasih. Jadi kasih itu memberi. Kalau hawa nafsu itu merampas, mengambil, aku dan lain sebagainya. Repot kalau sudah aku ya itu wekku tonggo ya wekku gitu. Jadi kasih Bapak itu tanpa syarat. Tapi kasih manusia itu bermotif. Motifnya macam-macam, ada motif batik, ada lorek. Jadi macam-macam. Ya itulah manusia motif. Pak Matius, kalau bicara kasih tadi, berkorban untuk orang lain, dan zaman sekarang, zaman masa susah ini Pak, banyak orang berpikir bahwa aku yang penting selamat dulu, yang lain ya urusan nanti, nggak peduli gitu. Ada banyak orang yang mungkin ini hal yang sederhana ya, tidak peduli dengan protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang penting aku nggak sakit. Mau orang lain sakit ya terserah, atau pokoknya yang penting aku cukup. Pokoknya aku urip dhewe. Nah, itu gimana nih? Kan banyak orang hari ini cari selamatnya sendiri. Betul. Gitu loh, Pak. Berarti itu belum sempurna dalam kasihnya. Belum lengkap. Jadi kasih yang sempurna kan gini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita mendapatkan kasih dari surga, kasih dari Allah Bapa, maka kasih itu akan meluap ke orang lain. Otomatis kita akan memiliki belas kasihan kepada orang lain. Kita memiliki kasih yang dari Bapak itu sendiri. Jadi kasih itu gak dipek dewe. Kalau kasih dipek dewe itu kasih sumpek gitu loh. Kasih yang enggak jadi berkat gitu. Enggak sesuai dengan keinginan Bapa, enggak sesuai dengan maunya Tuhan. Padahal kita ini kan jadi terang, jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi kita harus rela. Itu didasari karena kasih itu tadi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita dapat kasih dulu, maka itu akan meluber ke orang lain. Kita bisa menghargai, menghormati, menolong, mengasihi orang lain. Itu karena apa? Kita dapat kasih. Kalau tanpa kasih nggak mungkin lah. Itu tadi
wis pokoknya aku urip, wis pokoknya aku selamat. Nggak peduli Nggak yang peduli lain. dengan orang lain. Berarti kasihnya belum sempurna. Kasih dari Bapaknya belum sampai meluber ke orang lain. Karena kasih kita ini cukup untuk kita sendiri sebenarnya. Tapi kasih yang dari Tuhan itulah yang membuat kita berbeda. Melimpah ya. Iya, menjadi manusia yang berbeda, manusia istilah yang berbuat yang seperti yang apa Bapak mau gitu loh. Karena hidup ini kan kita sebagai alat. Kalau kita enggak mau ya orang Tuhan pakai orang lain kok. Ya. Ya, Jangan simpelnya dipikir kalau nggak ada aku semua nggak bisa jalan. enggak, batu-batu pun bisa dipakai Tuhan kok. Jadi kita enggak boleh sombong lah, kita ini ciptaan. Oh, kita ini alatnya ya, namanya alat dipakai enggak dipakai terserah Tuhan. Jadi jangan sombong kalau enggak ada aku enggak seperti enggak. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kalau sudah ditutup, sudah kasih napas, ya wis toh. Berhenti gitu. Ya. Perkataan, tingkah laku, kasih. Berikutnya Pak. Berikutnya adalah yang keempat adalah kesetiaan. Kesetiaan. Jadi gini, kesetiaan itu teruji saat dalam keadaan tidak baik. Tapi kalau dalam keadaan baik, nggak ada yang bisa dilihat, biasa saja. Iya. Jadi kesetiaan itu akan teruji oleh waktu. Karena firman Tuhan ngomong gini, 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia itu Tuhan maksudnya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan nggak akan menyangkal dirinya karena dia tetap setia walaupun toh kita tidak setia. Itu tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi Tuhan. Ada yang tanya saya gini, lu bagaimana kalau ada orang tidak setia, Pak? Roma 3:3-4 ngomong gini. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dikatakan jawaban berikutnya, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi kesetiaan Tuhan itu tidak terpengaruh dengan ketidaksetiaan kita. Kalau kesetiaan Tuhan itu bergantung kepada ketidaksetiaan kita. Habis dari dulu Pak. Iya. Karena gini loh, tangan Tuhan itu yang memegang kita. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang jadi anak nakal, ada anak mokong, tapi tangan Tuhan tetap pegang kita terus. Ya. Karena kita miliknya. Iya, kalau kita megang tangan Tuhan, kalau lagi enak kita pegang, tapi kalau susah dilepas. Nah ini kan rapuh. Kalau kita berharap banyak kesetiaan kita rapuh, tapi kepada kesetiaan Tuhan, tangan Tuhan yang megang kita. Intinya gini, Tuhan yang megang tangan kita. Kadang-kadang kita yaitu montang, bahasa Jawa montang manting, nakal kadang-kadang, tapi masih dipegang tangan Tuhan. Jadi tidak terpengaruh. Namanya anak kadang nakal ya. Jadi kalau tangan Tuhan megang ya tetap kokoh ya. Iya, kita bergantung pada kesetiaan Tuhan yang tidak terpengaruh. Kesetiaan Tuhan, kita bercerminnya kepada kesetiaan Tuhan Iya. di mana ada selalu penerimaan ketika kita nakal, ketika kita lari dari Tuhan tetap terima kita ketika kita datang. Ya, ada konsekuensinya. Nah, ini jangan lupa. Kadang soalnya orang berpikir begini, ya nggak apa-apa lah, saya dosa-dosa dikit, kan belok-belok sedikit, nanti saya kan balik lagi kan Tuhan terima gitu Pak. Ya diterima, tapi Bapak itu Maha Pengampun. Kesetiaan Tuhan itu teruji sudah. Jadi kalau kita nakal, ya nanti ada konsekuensi dari kenakalan kita. Kita harus bayar harga. Tetap harus ya. Tetap harus ya. Jadi bukan Tuhan itu sembarangan. Ya wis lah, kita terus dilupakan ya. Konsekuensi. Ya Tuhan yang adil juga, jangan salah. Di samping kasih juga adil. Itu kalau bertemu kan susah. Kasih dan adil itu bisa bertemu melalui pengorbanan. Dosa kita kan harusnya dibayar, tapi karena kasihnya dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi kasih dan keadilan kan bertemu. Tuhan yang adil harus menghukum, harus. Tapi Tuhan yang kasih kan sepertinya biasa aja, kasih menghukum. Tapi kasih dan keadilan harus bertemu. Dengan cara apa untuk menyelesaikan pengorbanan itu? Yesus kan rela berkorban. Kasih harus dinyatakan, keadilan juga harus dinyatakan juga. Dua-duanya dinyatakan. Kasih dan keadilan bisa bertemu dengan apa? Melalui pengorbanan. Berarti kita tidak bisa main-main dengan yang namanya kesetiaan juga Pak ya? Gak bisa. Kepada Tuhan maupun kepada sesama, kepada pasangan. Gak bisa main-main ya? Diawali dari kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kesetiaan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka hubungan sesama akan beres. Jadi itu membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita setia pada Tuhan, maka aplikasinya setia kepada rumah tangga, pada pasangan, pada semua kita akan setia. Pelayanan akan setia.
Jadi ukurannya kepada Tuhan dulu. Oke. Kalau sama Tuhan yang tidak kelihatan aja sudah tidak setia, apalagi dengan yang tidak kelihatan, tambah ceru. Oke, baik. Berikutnya Pak. Oke. Yang berikutnya yang kelima yaitu kesucian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kesucian itu adalah hati yang tulus. Kesucian adalah hati yang murni, hati yang transparan. Jadi semenjak kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibaptis, maka kita terima hidup kekal. Maka kita sudah disucikan, dibenarkan, dikuduskan oleh darah anak domba itu. Jadi kita ini disucikan bukan karena tindakan kita, bukan karena perbuatan baik kita juga, bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah anak domba. Karena firman Tuhan ngomong gini, 1 Yohanes 1 ayat 7-9, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, perlu digaris, menyucikan kita dari segala dosa. Dan itu disucikan, Man. Iya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi penyucian itu datangnya dari Tuhan. Penyucian segala dosa kita datangnya dari Tuhan. Dikatakan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan, dari segala dosa itu disucikan oleh karena darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Oke. Jadi kita harus jadi teladan dalam kesucian kita juga, Pak. Betul. Untuk Tuhan kan sudah sucikan kita dengan darah anak domba. Betul. Darah Kristus sendiri. Betul. Yang membasuh dosa-dosa kita. Nah, kecenderungan kita manusia ini kan naturnya adalah dosa. Betul. Kadang berbuat dosa, kadang melakukan pelanggaran begitu. Nah, apa yang yang bisa kita lakukan? Kadang-kadang gini, iblis itu membisiki hal ini. Iya, iso kamu pernah gini. Nah, kadang-kadang dakwaan itu membuat kita, ya wis aku ngene wis gak iso aku. Ya mesti dilawan. Karena gini, pernah satu kali saya ini lagi melayani orang ya semacam kesurupan gitu. Yang kesurupan ini ngomongin, kamu pernah begini. Tak pikir, oh iya iblis. Terus saya ngomong gini, iya betul, pernah saya lakukan semuanya. Tapi dulu itu, tapi sekarang tidak. Karena aku sudah disucikan oleh darah Yesus. Langsung diam. Kenapa? Saya didakwa, dituduh. Iblis itu kerjanya mendakwa memang. Jadi kalau saya misalnya nih, oh iya aku pernah gini, terus saya larut di situ ya kalah. Tapi saya sadar, dulu pernah identitasnya sudah tahu ya. Memang iya pernah tak kerjakan semua yang bejat, semua yang rusak itu pernah tak kerjakan, tapi itu dulu, tapi sekarang tidak. Ya. Jadi dakwaan itu biasanya gitu, caranya mengintimidasi kita. Kita dilemahkan dulu supaya kita nggak bisa berdoa. Kalau kita dalam otomatis kita kan waduh kalah, aku kalah. Iya, aku dulu gitu memang. Berarti merasa berdosa. Nggak layak aku ini. Iya, akhirnya tujuannya ke situ. Tapi kita harus yakin, percaya akan kita ini sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kita sudah dibenarkan. Bukan tidak cukup anak dibenarkan, sucikan, tapi kita kan harus menghidupi kebenaran itu. Jadi kebenaran itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi istilah gini, posisi kita dari yang berdosa diubah menjadi posisi dikuduskan, dibenarkan, menjadi orang benar sudah, menjadi orang kudus. Tapi jangan puas di sini, tapi hidupi kebenaran ini supaya maunya Tuhan itu tergenapi melalui hidup kita. Tadi kami di off air sempat ngobrol-ngobrol, mereview kisah pertobatan Pak Matius ya. Semua pernah dilakukan ternyata sama Pak Matius, tapi nggak ada bekasnya sekarang. Itu kalau Tuhan memulihkan begitu Pak ya? Iya. Kalau pemulihan dari Tuhan itu ada kerinduan yang kuat, ada keinginan yang sangat kuat, dan kita bisa melawan. Contohnya gini, saya kan peminum, suka mabuk, tiap hari mabuk. Terus waktu ada zaman dari Tuhan, saya ini berani melawan, berani berkata tidak. Bahkan tak datangnya anak-anak itu yang suka minum-minum itu. Waktu saya datang hitung benik saya 1, 2, 3, 4, 7 berarti 7 gelas aja minum. Terus minumnya mulai habis. Dia ngomong gini, Mas, tambah yo, tukokno yo. Aku langsung saya ngomong gini, tidak. Kalau untuk makan mangan sak mledosmu tak tukokno, tapi untuk tambah minuman keras no. Saya berani melawan.
Kenapa? Itu keberanian, kekuatan datangnya dari Tuhan. Saya memang minta pada Tuhan, Tuhan aku bosan udah pengen ini Tuhan. Aku tahu bahwa akhirnya endingnya adalah neraka. Tapi aku minta kekuatan dari Tuhan, memberikan kekuatan untuk keberanian untuk bisa melawan, untuk bisa ngomong pada mereka, dan pada akhirnya bisa. Jadi semua merokok dan lain-lain dan lain-lainnya itu banyak ya, itu. bisa berhenti. Itu, dan itu karena kekuatan Tuhan tentu saja. Karena kekuatan Tuhan murni. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa. Nggak bisa, karena kadang-kadang teman rokokan sih banci mau soal anak rokokan. Nah itu kan menyinggung perasaan, tapi saya tidak sakit hati. Biasa aja. Nanti kalau tak ikuti, waduh, ikut mereka keseret lagi. Jadi kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus itu mendorong kita melepaskan dari keduniawian kita, ikatan duniawi yang menarik kita. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, didorong ke atas, mendekat kepada Tuhan. Nah itulah fungsinya kita mendekat kepada Tuhan. Jadi ada keberanian, ada kekuatan untuk ke atas. Menghindari tarikan gravitasi dosa. Karena dosa ini sangat kuat, kuat, mengikat banget. Kalau kita udah terikat, apalagi di narkoba itu susah keluarnya. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, nggak mungkin bisa. Sudah mendarah daging itu susah kok. Tapi kalau kita punya Tuhan, maka itu akan. Adik saya juga begitu. Kamu nak kepingin waras, aku ngomong gitu. Ojo nang kene, metu dari Surabaya, keluar ke Sidoarjo, aman deh. Terus mulai terjerat narkoba. Saya melihat tanda-tanda, waduh ini mulai bahaya ini. Metu teko gini. Akhirnya nuruti. Karena pergaulannya itu mempengaruhi karena saya sudah melewatinya, saya berani ngomong. Sama. Kalau kita udah mengalami pengalaman itu, kita berani ngomong, bahkan ngamuk bisa. Contoh gini, ada teman saya waktu itu kena stroke. Terus obatnya dibuangi kabeh. Percuma gak waras. Terus saya tak datangi. Saya rodok marah datang. Kon obat yang untuk mengecer darah dan sebagainya malah tidak dibuang, ya tambah cepat mati kata saya kan. Lagi luar dari stroke, sembuh dari stroke. Bapak pernah kena stroke? Pernah ya. Oh ya. Jadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu bisa kita kalau tidak mengalami itu nggak akan kita bisa saksikan pada orang, bahkan kita bisa menekan orang lain. Kenapa? Mengalami dengan Tuhan. Nah, pengalaman dengan Tuhan ini sangat bagus. Pengalaman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu kalau saya ceritakan, itu membuat orang jadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Itu kuasa yang nggak bisa ditahan, itu yang sudah taruh Tuhan dalam diri saya, sehingga saya bercerita sih, saya ngalami dengan Tuhan kayak apa, saya menerima anugerah dari Tuhan kayak apa, itu waktu saya ceritakan orang jadi kadang-kadang orang sejak kecil masih sudah Kristen, tapi waktu ditanya seandainya hari ini kamu meninggal dunia, yakin nggak masuk surga? Nggak yakin. Waduh. Saya rasanya di hati saya kok ini yo. Terus caranya masuk surga ya harus berbuat baik. Salah saya ngomongin. Karena perbuatan baik tidak bisa ditukar dengan hidup kekal surga, nggak bisa. Keselamatan itu anugerah pemberian dari surga. Kita ini tidak layak, tapi diberi. Itulah anugerah. Jadi sebenarnya kita nggak layak kok kita terima, tapi kita diberi, itulah anugerah. Jadi kalau kita terima anugerah itu karena pemberian, bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu hubungannya dengan pahala. Nanti mahkota itu akan diberikan nanti waktu kita setelah meninggal dunia. Tapi untuk menerima Yesus Kristus, untuk menerima surga, anugerah itu karena anugerah, bukan karena yang lain, bukan karena tindakan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena hadiah lah istilahnya. Kita ini tidak layak, tidak pantas harusnya. Iya, nggak pantas. Tapi karena anugerah Tuhan, pantas. Kita ada sampai hari ini ya, bisa melayani Tuhan. Betul. Ya. Tuduhan-tuduhan mungkin mendakwa kita, tetapi percayalah bahwa Anda dan saya sudah disucikan oleh darah Kristus ya. Jadi harus bisa mengcounter itu, tahu identitas kita sebagai anak Tuhan. Betul. Sudah diangkat, dikuduskan dan disucikan. Pak Matius juga melewati itu ya sampai hari ini. Mungkin kalau ketemu temannya, kok iso kamu jadi pendeta? Pernah Pak Didi? Sering. Kok iso jadi pendeta? Nggak ada yang mustahil. Terus dari orang yang rusak begitu ya. Jadi dengan pertanyaan seperti itu akhirnya saya bersaksi. Kronologisnya seperti apa saya ceritakan semuanya itu mereka jadi kok iso ya? Berarti karena Tuhan, bukan saya. Kalau saya memang tidak bisa, secara daging saya tidak bisa, tapi bisa itu karena Tuhan. Ya. Jadi yang dimuliakan bukan sayanya, tapi karena Tuhannya yang dipermuliakan. Kalau saya bisa semuanya, secara daging, mustahil. Tapi kok bisa ya Pak Matius ya? Cak mati kok iso? Ya? Berarti karena Tuhannya. Mereka akan muliakan nama Tuhan. Nah inilah yang saya lakukan. Jadi bukan memandangnya, fokusnya bukan kepada pribadi saya, sohirnya, tapi kepada Tuhan. Kalau Cak Mat bisa,
Anda pun pasti bisa. Amin. Siapapun Anda yang mendengar atau menonton tayangan ini, serusak apapun hidup Anda, Tuhan bisa pakai Anda, asalkan Anda mau. Yes. Ini saksi hidup bahwa Tuhan bisa menggunakan orang yang rusak dan bejat di masa lalu, tapi hari ini beliau dipakai untuk memberitakan kabar baik. Amin. Ya. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.